Podcast Palu Podcast Kelompok 10. Sebelum kita lanjut, kita baik perkenalan dulu nggak sih? Boleh. Jadi kenalin, aku Wahyu dan ada temen aku yang aku Naswa. Di sini kami akan jadi host di podcast Palu ini. Nah, bener banget nih Naswa. Di episode kali ini kita akan bahas apa ya? Di episode kita kali ini kita akan bahas Pancasila dalam kelembagaan menurut UUD NKRI 1945. Wih, panjang banget ya pembahasan di episode kali ini. Tapi sepertinya kita perlu narasumber nih biar episode kali ini lebih lebih panas. Iya nih. Maka dari itu kita sambut narasumber kita yang jauh-jauh datang dari PGSD UNES. Mari kita sambut kakak-kakak yang cantik ini. Selamat masuk kakak-kakak. Nah, kakak-kakak cantik udah datang nih. Silahkan boleh diperkenalkan diri dulu dong. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa dan teman saya Isa. Halo kakak-kakak. Sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Elsa dan Kak Elsa? Baik. Wah, alhamdulillah kalau baik. Tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita di episode kali ini tentang Pancasila dan kelembagaan Undang-Undang NKRI 1945. Pembahasan kita kali ini Pancasila dalam kelembagaan menurut UUD NKRI 1945. Menurut Kak Nisa dan Kak Elsa, apa itu kelembagaan? Jadi dalam perpustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara. Namun maknanya sama. Di dalam perpustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah political institution. Sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut staatsorganen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Oh, jadi gitu ya Pak. Terus kalau kelembagaan menurut undang-undang itu apa sih Kak? Kalau menurut Undang-Undang Dasar 1945, kelembagaan negara Indonesia terdiri dari 3 lembaga utama. Lembaga eksekutif yaitu presiden dan pemerintahannya, lembaga legislatif yaitu DPR dan DPD, dan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Selain itu terdapat lembaga-lembaga lain seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang memperkuat sistem peradilan. Wah, lanjut nih Kak, setelah kita tahapan tentang kelembagaan, sekarang apa sih peran lembaga negara? Lembaga negara itu memiliki beberapa peran penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang pertama ada legislatif, seperti DPR dan DPRD, yang bertanggung jawab dalam membuat undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Yang kedua, eksekutif, seperti pemerintah memiliki tugas untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan Pancasila. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan administratif mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, yudikatif. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diwariskan oleh Pancasila. Yang keempat, lembaga-lembaga pembelaan memiliki peran khusus dalam memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Pancasila. Mereka juga berperan sebagai pengawas dan penegak dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Yang terakhir ada lembaga pendidikan dan penelitian. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang Pancasila, serta melatih generasi muda agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Wah, ternyata peran lembaga negara itu banyak ya, nggak cuma satu, jadi terbagi-bagi nih. Nah, ada nggak sih Kak implementasi Pancasila dalam lembaga negara itu? Tentu saja ada.
lembaga